Malam itu begitu sunyi. Angin berhembus dingin melewati pepohonan, menggoyangkan dedaunan yang mulai mengering. Max Salma duduk di beranda rumah kayu kecilnya, menatap langit yang penuh bintang. Matanya yang sudah renta menyimpan sejuta kesedihan. Ia tak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berakhir seperti ini. Sendirian di sebuah gubuk tua di tepi hutan. Dulu, ia memiliki keluarga. Suaminya sudah lama meninggal, tetapi ia masih memiliki seorang anak lelaki yang sangat ia cintai, Hardy. Ia merawat Hardy sejak kecil, membanting tulang agar anaknya bisa hidup layak. Tapi takdir berkata lain. Hardy meninggal dunia karena kecelakaan, meninggalkan seorang istri dan seorang anak yang masih kecil. Awalnya, Mak Salma mencoba bertahan bersama menantunya Rohaya. Tapi seiring waktu, sikap Rohaya berubah. Ia mulai melihat Mak Salma sebagai beban. Ibu sudah tua, tidak bisa bekerja, hanya makan tanpa memberi apa-apa. Begitu ucapannya suatu malam, ketika mereka bertengkar untuk pertama kalinya. Setelah itu, perlakuan Rohaya semakin buruk. Makanan sering tak diberikan, pakaian Mak Salma dibiarkan kotor, dan akhirnya ia diusir dari rumahnya sendiri. Tak ada yang membela. Cucu satu-satunya yang masih kecil hanya bisa menangis saat neneknya pergi dengan langkah gontai, membawa satu kantong pakaian dan kenangan pahit. Sejak itu, Mak Salma hidup dalam kesendirian di sebuah gubuk reyot dekat hutan. Ia harus mencari makan sendiri, mengambil air dari sungai, dan bertahan hidup dengan sisa tenaganya yang semakin melemah. Malam itu, perutnya keroncongan. Ia hanya makan ubi rebus yang tadi siang ia temukan di hutan. Rasa lapar sudah biasa ia hadapi, tetapi kesepian, itu yang membunuhnya perlahan. Saat ia hampir tertidur di atas tikar lusuhnya, sebuah suara lirih terdengar dari luar gubuk. Suara rintihan, samar-samar, seperti suara bayi yang menangis. Mak Salma mengernyit. Ia bangkit perlahan, tubuhnya yang lemah bergetar karena dingin. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan melangkah keluar, mencoba mencari sumber suara itu. Dan di sanalah ia melihatnya. Seekor bayi harimau putih tergeletak di tanah dengan tubuh penuh luka. Mak Salma tertegun. Harimau putih, sesuatu yang jarang ditemukan di sekitar hutan ini. Bulu anak harimau itu yang seharusnya putih bersih, kini kotor dan dipenuhi darah. Napasnya tersengal, tubuhnya menggigil. Mak Salma menelan ludah. Ia tahu ia seharusnya takut. Ini harimau, bukan kucing kecil yang bisa dipelihara. Tetapi melihat makhluk kecil itu yang tampak begitu lemah, hatinya luluh. Kasihan sekali kamu, bisiknya, berjongkok di dekat anak harimau itu. Matanya berkaca-kaca saat ia melihat bekas luka di tubuh harimau kecil itu. Luka panjang yang tampak seperti bekas jerat pemburu. Mak Salma tahu, di sekitar hutan ini ada pemburu liar yang sering menjebak hewan untuk dijual. Mereka tak peduli apakah yang terjebak itu hewan dewasa atau bayi yang masih membutuhkan induknya. Mereka hanya peduli pada uang. Mak Salma menggigit bibirnya. Ia menoleh ke arah hutan yang gelap. Tak ada tanda-tanda harimau lain di sekitar sini. Mungkin induknya sudah mati. Mungkin ia ditinggalkan sendirian. Perlahan, ia mengulurkan tangan. Harimau kecil itu membuka matanya, sepasang mata biru yang redup karena kesakitan. Mak Salma bisa merasakan ketakutannya. Tidak apa-apa, aku tidak akan menyakitimu, bisiknya lembut. Dengan hati-hati, ia mengangkat tubuh kecil itu ke dalam pelukannya. Harimau putih itu tak melawan, hanya menggeliat lemah sebelum akhirnya pasrah dalam dekapan hangat Mak Salma. Tanpa berpikir panjang, ia membawanya masuk ke dalam gubuk. Ia tahu ini mungkin ide buruk. Ia tahu harimau ini bisa tumbuh besar dan membahayakan dirinya. Tetapi malam itu, Mak Salma hanya memiliki satu pikiran dalam hatinya. Ia tidak bisa meninggalkan makhluk kecil ini mati dalam kesendirian, sebagaimana ia sendiri telah ditinggalkan. Dan malam itu menjadi awal dari kisah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi datang dengan cahaya matahari yang mengintip dari sela-sela dinding kayu gubuk. Udara masih terasa dingin, dan embun membasahi rerumputan di sekitar hutan. Mak Salma membuka matanya perlahan. Tubuhnya terasa kaku karena semalaman tertidur dalam posisi duduk. Di pangkuannya, bayi harimau putih itu masih terlelap. Tubuhnya yang kecil sesekali bergerak, seperti bermimpi. Bekas luka di tubuhnya masih tampak jelas, tetapi napasnya sudah lebih stabil dibanding tadi malam. Mak Salma menatap wajah harimau kecil itu. Ada sesuatu dalam dirinya yang terasa hangat. Seolah ia menemukan kembali tujuan hidupnya yang telah lama hilang. Bagaimana bisa seseorang tega meninggalkanmu seperti ini? Bisiknya sambil mengusap lembut bulu harimau itu. Ia harus melakukan sesuatu untuk merawat harimau ini. Dengan hati-hati, Mak Salma bangkit dari tikarnya, meregangkan tubuhnya yang kaku.
Ia mengambil wadah kecil dari bambu, lalu mengisinya dengan air dari gentong. "Minumlah," katanya sambil menyodorkan air ke depan harimau kecil itu. Harimau putih membuka matanya perlahan. Mata biru itu menatapnya, penuh kehati-hatian. Setelah beberapa saat dengan ragu-ragu, harimau kecil itu menjulurkan lidahnya, menjilat air dengan haus. Mak Salma tersenyum kecil. Setidaknya ia sudah mau minum. Tapi ia masih lapar. Mak Salma menghela napas. Ia tidak tahu apa yang dimakan oleh bayi harimau. Tidak mungkin ia bisa berburu daging untuknya. Ia melangkah ke sudut gubuk, mengambil sepotong ubi rebus yang tersisa dari kemarin. Ia mencoba memotongnya kecil-kecil dan menyodorkannya di depan harimau itu. Harimau putih mencium ubi tersebut, lalu menarik kepalanya ke belakang. Ia tidak tertarik. Mak Salma menggaruk kepalanya. Tentu saja, harimau makan daging, bukan ubi. Ia berpikir keras. Di sekitar hutan, ia sering melihat ayam hutan berkeliaran. Mungkin ia bisa mencoba menangkap satu. Tetapi tubuhnya sudah terlalu tua untuk berlari mengejar hewan liar. Saat sedang berpikir, suara gemerisik terdengar dari luar. Mak Salma langsung menoleh. Di luar sana, seekor ayam hutan sedang berkeliaran di sekitar gubuk. Mak Salma menahan napas. Ia tahu ini kesempatan langka. Dengan hati-hati, ia meraih sebilah bambu tua yang biasa digunakannya sebagai tongkat. Ia melangkah pelan, mencoba mendekati ayam itu tanpa suara. Dan dalam satu gerakan cepat, brak! Ia mengayunkan bambunya dan ayam itu mengepak-pak panik sebelum akhirnya terkapar di tanah. Mak Salma menghela napas panjang. Tangannya gemetar. Sudah bertahun-tahun ia tidak pernah menangkap ayam hidup seperti ini. Dengan susah payah, ia membawa ayam itu kembali ke dalam gubuk. Ia mengolahnya secepat mungkin, lalu memotong dagingnya menjadi potongan kecil. Ia meletakkannya di dekat harimau kecil yang masih meringkuk lemah. Begitu mencium aroma daging segar, harimau itu mulai bergerak. Matanya yang lemah kini menunjukkan sedikit semangat. Dengan cepat, ia mulai menjilat dan menggigit daging yang disediakan Mak Salma. Mak Salma hanya bisa tersenyum melihatnya. "Sekarang kau bisa makan, nak," gumamnya pelan. Sejak hari itu, harimau putih dan Mak Salma mulai hidup bersama. Hari demi hari, ia merawat harimau kecil itu dengan penuh kasih. Ia membersihkan luka-lukanya dengan air hangat dan ramuan herbal yang ia tahu dari nenek moyangnya. Saat malam datang, ia membiarkan harimau itu tidur di dalam gubuk bersamanya. Awalnya ia takut. Tapi semakin lama, ia menyadari bahwa harimau kecil itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Ia bahkan sering meringkuk di dekat kaki Mak Salma, seolah mencari kehangatan. Seminggu berlalu, harimau kecil itu mulai pulih. Ia sudah bisa berjalan sendiri meskipun tubuhnya masih lemah. Setiap pagi, ia mengikuti Mak Salma ke tepi sungai. Tempat wanita tua itu biasa mengambil air dan mencari dedaunan untuk makanannya sendiri. Dan tanpa disadari, Mak Salma mulai berbicara dengan harimau itu, seolah ia adalah manusia. "Kalau kau tetap di sini, kau butuh nama," katanya suatu hari, saat mereka duduk di depan gubuk. Harimau putih yang kini lebih sehat itu menoleh padanya, seolah mengerti. "Bagaimana kalau aku panggil kau Biru?" katanya, melihat mata harimau itu yang berwarna biru cerah. Harimau kecil itu tidak bereaksi, tetapi Mak Salma tertawa kecil. "Baiklah, mulai sekarang kau adalah Biru." Sejak saat itu, Biru dan Mak Salma menjadi tak terpisahkan. Biru selalu menemani Mak Salma saat ia pergi mencari makanan di hutan. Ia masih kecil dan belum bisa berburu sendiri, tetapi ia selalu waspada terhadap bahaya. Mak Salma tidak pernah merasa sendirian lagi. Untuk pertama kalinya sejak diusir dari rumah, ia merasa memiliki seseorang, meski itu hanyalah seekor harimau. Namun, kebersamaan mereka tidak akan bertahan selamanya. Di desa, mulai beredar desas-desus bahwa Mak Salma menyembunyikan sesuatu di gubuknya. Beberapa warga mengaku pernah melihat bayangan besar yang bergerak di dalam hutan mengikuti Mak Salma. Dan di kejauhan, sekelompok pemburu mulai memasang jerat lebih dalam ke dalam hutan, berharap bisa menangkap hewan langka yang selama ini lolos dari mereka. Mereka tidak tahu bahwa target mereka telah menemukan perlindungan di tempat yang paling tak terduga, di sisi seorang wanita tua yang sudah lama dilupakan dunia. Hari-hari berlalu dan Biru tumbuh dengan cepat. Ia bukan lagi bayi harimau kecil yang lemah dan terluka seperti dulu. Tubuhnya semakin kuat, otot-ototnya berkembang, dan kakinya kini lebih kokoh untuk berlari. Setiap pagi, Biru menemani Mak Salma mencari dedaunan dan air di sungai. Mereka seperti dua sahabat yang tak terpisahkan. Saat Mak Salma berjalan pelan dengan tongkatnya, Biru selalu ada di sampingnya, menjaga dengan mata tajamnya.
Tetapi kini ada sesuatu yang mulai berubah. Maksalma bisa merasakannya. Orang-orang di desa mulai memperhatikannya lebih sering. Setiap kali ia pergi ke pasar kecil untuk membeli beras dengan sisa uang yang ia miliki, ia merasakan tatapan aneh dari para penduduk. Desas-desus mulai menyebar. Aku mendengar suara auman di sekitar gubuknya, bisik seorang ibu kepada temannya. Kau yakin itu bukan anjing liar? Tidak mungkin. Beberapa anak desa mengaku melihat makhluk besar berwarna putih berkeliaran di sekitar hutan. Maksalma mencoba mengabaikan itu semua, tetapi hatinya mulai tidak tenang. Suatu sore, saat ia kembali dari sungai, ia melihat dua orang laki-laki berdiri tak jauh dari gubuknya. Mereka berbicara pelan, tetapi suara mereka cukup jelas untuk didengar. Kalau benar itu harimau putih, harganya pasti mahal. Setidaknya kita harus memastikan. Kalau memang benar, kita bisa melaporkannya pada bos. Maksalma tercekat. Ia mengenali dua orang itu. Mereka adalah pemburu liar yang sering datang ke desa untuk mencari hewan langka di hutan. Dengan cepat, ia bergegas masuk ke dalam gubuk dan menutup pintunya. Biru, yang baru saja bangun dari tidurnya, mengangkat kepalanya. Ia menatap Maksalma dengan mata yang seolah bertanya, "Ada apa?" Maksalma berlutut di sampingnya, mengusap bulu putihnya yang kini semakin tebal. Biru telah menjadi harimau muda yang gagah, tetapi juga semakin berbahaya di mata manusia. Kita harus berhati-hati. Nak, bisiknya. Ancaman dari masa lalu, namun bukan hanya pemburu yang menjadi ancaman. Suatu pagi, saat Maksalma sedang menjemur pakaian di belakang gubuknya, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia menoleh dan hatinya langsung mencelos. Di sana berdiri menantunya Rohaya. Mereka bertatapan dalam keheningan. Sudah lebih dari 1 tahun sejak Maksalma terakhir kali melihat wajah wanita itu. Rohaya tidak tampak menyesal, wajahnya tetap dingin seperti dulu. "Ibu masih hidup rupanya," katanya. Nada suaranya penuh sindiran. Maksalma mengangguk pelan. "Apa yang kau lakukan di sini?" Rohaya tersenyum tipis. "Aku mendengar desas-desus. Orang-orang bilang ibu memelihara sesuatu di dalam hutan ini. Sesuatu yang mahal." Jantung Maksalma berdegup keras. "Apa maksudmu?" Tanyanya meskipun ia sudah tahu jawabannya. "Jangan pura-pura bodoh, Bu." Rohaya mendekat, suaranya lebih pelan. "Aku tahu ibu menyembunyikan harimau putih." Maksalma mengepalkan tangannya. Ia ingin berbohong, ingin menyangkal, tetapi ia tahu itu sia-sia. Tatapan Rohaya penuh keyakinan. "Kau tidak perlu berpura-pura," lanjutnya. "Aku tidak peduli bagaimana ibu menemukannya. Aku hanya ingin satu hal, aku ingin menjualnya." Darah Maksalma mendidih. "Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh Biru," katanya tajam. Rohaya mendengus. "Ibu masih keras kepala seperti dulu. Dengarkan aku baik-baik, Bu. Harimau putih adalah barang langka. Kau tahu berapa harga kulitnya di pasar gelap?" Ia mendekat, berbisik, "Ratusan juta, bisa sampai miliaran." Maksalma merasakan tubuhnya gemetar. "Bayangkan itu, Bu," lanjut Rohaya, matanya berbinar penuh keserakahan. "Aku bisa melunasi hutangku, aku bisa hidup nyaman." "Itu makhluk hidup, bukan barang dagangan." Suara Maksalma bergetar karena amarah. Rohaya tertawa sinis. "Semua orang akan melakukan apa saja demi uang, Bu. Aku hanya butuh waktu untuk memberitahu beberapa orang dan dalam hitungan hari harimau putih itu akan jadi milikku." Ia berbalik, bersiap pergi. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, suara geraman rendah menggema dari dalam gubuk. Rohaya membeku. Matanya membesar saat melihat sesuatu bergerak di balik pintu gubuk yang terbuka sedikit. Dari dalam kegelapan, sepasang mata biru menatapnya tajam. Lalu, perlahan, sosok putih itu melangkah keluar. Biru berdiri di depan Maksalma. Tubuhnya kini jauh lebih besar, hampir setinggi dada manusia saat ia berdiri tegak. Bulunya yang bersih berkilauan di bawah sinar matahari, dan otot-ototnya terlihat jelas di balik bulu tebalnya. Tetapi yang paling menakutkan, matanya yang tajam dan penuh kewaspadaan. Rohaya mundur selangkah. Jadi, ini harimaunya. Biru menatapnya dengan intens, mengeluarkan suara geraman rendah. "Bukan ancaman, tetapi peringatan. Kalau kau berani menyentuhnya, aku akan melawan sampai titik darah penghabisan," kata Maksalma. Rohaya terdiam sesaat, lalu menyeringai. "Baik, kalau begitu jangan salahkan aku kalau beberapa hari lagi orang-orang akan datang mencarimu." Ia berbalik dan berjalan pergi. Maksalma merasakan dadanya sesak. Ia tahu ini belum berakhir. Perburuan dimulai. Malam itu, Maksalma tidak bisa tidur. Ia tahu Rohaya akan kembali. Dan benar saja, 2 hari kemudian, desa tiba-tiba gempar. Beberapa pria bersenjata masuk ke hutan, membawa anjing pemburu dan senjata tajam.
Mereka adalah pemburu liar yang sudah diberi informasi tentang keberadaan harimau putih. Kita akan menangkapnya malam ini, kata salah seorang dari mereka. Dari dalam gubuknya, Max Salma menggenggam tangan Biru dengan gemetar. Ia bisa merasakan bahaya semakin dekat. Biru menggeram pelan, seolah tahu apa yang sedang terjadi. Perburuan telah dimulai. Dan Max Salma tahu mereka harus melawan atau mati. Langit malam menebar kelam di atas hutan. Udara dingin menusuk tulang, tetapi Max Salma tidak menggigil karena dingin, melainkan karena ketakutan. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara anjing menggonggong. Pemburu-pemburu itu semakin dekat. Dari dalam gubuk, Biru berdiri tegap, tubuhnya menegang. Ia bisa merasakan bahaya yang mengancam. Matanya menatap Max Salma, seolah bertanya, apa yang harus kita lakukan? Max Salma menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Biru, kita harus pergi, bisiknya. Harimau putih itu berkedip, lalu mengangguk pelan. Ia tidak mengerti semua yang terjadi, tetapi ia percaya pada Max Salma. Tanpa membuang waktu, Max Salma meraih tas kain usangnya. Ia mengambil beberapa ubi dan botol bambu berisi air, satu-satunya bekal yang bisa ia bawa. Suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Max Salma bisa melihat nyala obor dari kejauhan, di antara pepohonan. Mereka tidak punya waktu lagi. Dengan cepat, Max Salma dan Biru keluar dari gubuk dan menyelinap ke dalam kegelapan hutan. Pelarian menuju hutan lebih dalam. Mereka berjalan dengan cepat, melewati semak-semak dan akar pohon yang menjulur seperti tangan hantu. Max Salma bisa merasakan napasnya mulai tersengal. Tubuh tuannya tidak lagi sekuat dulu. Tetapi ia tahu jika mereka berhenti, mereka akan tertangkap. Biru berjalan di sampingnya, sesekali menoleh ke belakang dengan waspada. Gerakannya gesit, seolah siap bertarung kapan saja. Namun mereka tidak sadar, para pemburu sudah lebih dulu memasang jebakan. Crack! Max Salma tiba-tiba tersandung sesuatu. Sebuah tali yang tersembunyi di bawah dedaunan. Sebelum ia sempat bereaksi, swoosh! Jaring besar melayang dari atas, jatuh tepat ke arah Biru. Harimau putih itu mengaum keras, berusaha menghindar tetapi terlambat. Jaring itu menjerat tubuhnya, membuatnya jatuh ke tanah. Biru! Max Salma menjerit panik. Dari balik pepohonan, beberapa pria muncul dengan membawa tombak dan senapan. Mereka tertawa puas melihat harimau putih itu terjebak. Lihat ini, kita dapat buruan yang mahal, kata salah satu dari mereka. Biru meronta, cakarnya berusaha merobek jaring. Tetapi jaring itu terbuat dari kawat baja, terlalu kuat untuk digigit atau dicabik. Max Salma berlari ke arah Biru, mencoba menarik jaring itu dengan tangan lemahnya. Lepaskan dia, kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan, teriaknya. Seorang pemburu menendang Max Salma hingga jatuh ke tanah. Diam nenek tua, harimau ini sekarang milik kami. Max Salma terbatuk, tubuhnya terasa sakit. Tetapi ia tidak peduli, ia harus menyelamatkan Biru. Biru sendiri mulai panik. Ia menggeram dan meronta semakin keras, tetapi setiap gerakannya hanya membuat jaring itu semakin menjerat tubuhnya. Para pemburu bersiap mengikat jaring ke tiang bambu panjang. Mereka akan membawa Biru pergi. Max Salma merasa putus asa. Apa yang bisa ia lakukan? Lalu, ia melihat sesuatu di tanah, sebuah batu besar. Tanpa berpikir panjang, ia meraihnya dan melemparkannya sekuat tenaga ke kepala salah satu pemburu. Brok! Pria itu berteriak kesakitan. Sialan! Nenek tua ini melawan. Max Salma tidak peduli. Ia segera berlari ke arah Biru dan menarik jaringnya dengan sekuat tenaga. Namun salah satu pemburu menarik rambutnya dari belakang. Cukup, aku muak dengan nenek ini, katanya dengan geram. Ia mengangkat tangan, siap menghantam Max Salma. Tetapi sebelum ia sempat melakukannya, Biru mengaum sekuat tenaga. Tiba-tiba tubuh harimau putih itu menggeliat dengan kekuatan luar biasa. Dengan sekali hentakan, jaring baja itu robek. Para pemburu terkejut. Mereka tidak menyangka harimau ini sekuat itu. Biru melompat keluar, matanya menyala penuh kemarahan. Giginya yang tajam bersinar di bawah cahaya bulan. Para pemburu mundur ketakutan. Salah satu dari mereka mengangkat senapan dan mengarahkannya ke Biru. Dor! Sebuah tembakan menggema di malam gelap. Max Salma menjerit. Tembakan itu mengenai Biru di bahu. Tetapi harimau itu tidak jatuh. Ia hanya menggeram marah, lalu menerjang pria bersenjata itu dengan cakarnya. Pria itu terlempar ke belakang, senapannya jatuh ke tanah. Melihat itu, para pemburu lainnya panik. Kita harus pergi, harimau ini terlalu kuat. Tanpa menunggu lebih lama, mereka segera melarikan diri ke dalam kegelapan hutan. Biru berdiri tegak di tempatnya, mengaum keras sebagai peringatan terakhir.
Ia tidak akan membiarkan mereka kembali. Malam yang penuh luka. Max Salma merangkak ke arah Biru. Matanya penuh kecemasan. Biru, kau terluka. Harimau putih itu menoleh, napasnya berat. Darah mengalir dari luka di bahunya. Namun ia tetap berdiri, tetap waspada. Max Salma merasa dadanya sesak. Ia tahu mereka tidak bisa tinggal di sini lagi. Biru, kita harus pergi lebih jauh, bisiknya. Harimau putih itu mengangguk pelan, lalu menunduk, membiarkan Max Salma bersandar pada tubuhnya yang besar. Dengan langkah tertatih, mereka berjalan masuk lebih dalam ke hutan, meninggalkan tempat yang selama ini mereka sebut rumah. Namun di desa, kabar tentang harimau putih yang menyerang manusia mulai menyebar. Dan kali ini, bukan hanya para pemburu yang menginginkan Biru. Penduduk desa mulai melihatnya sebagai ancaman. Tidak hanya itu, Rohaya kembali, kali ini membawa lebih banyak orang. Aku sudah memperingatkan ibu, sekarang lihat apa yang terjadi. Aku tidak akan membiarkan ibu lolos begitu saja. Dengan senyum licik, ia berbisik kepada seorang pria kaya dari kota. Seorang pedagang hewan eksotis yang lebih kejam daripada para pemburu liar. Berapa yang kau tawarkan untuk seekor harimau putih yang sudah jinak? Angin malam berhembus kencang di dalam hutan yang semakin gelap. Max Salma dan Biru terus berjalan tanpa tujuan, menjauhi tempat yang pernah mereka sebut rumah. Dada Max Salma terasa sesak, bukan hanya karena kelelahan, tetapi juga karena luka yang dialami Biru. Harimau putih itu berjalan dengan langkah berat, napasnya kasar. Darah dari luka tembak di bahunya masih mengalir, menodai bulunya yang putih bersih. Max Salma menahan tangis. Ia ingin menolong, tetapi ia hanya seorang wanita tua tanpa kekuatan. Biru, kita harus istirahat, bisiknya. Harimau putih itu menoleh padanya. Matanya penuh kesetiaan, tetapi juga kelelahan. Dengan pelan, ia merebahkan tubuh besarnya di bawah pohon tua yang rindang. Max Salma duduk di sampingnya. Ia mengusap kepala Biru dengan penuh kasih sayang. Maafkan aku, nak. Seharusnya aku bisa melindungimu lebih baik. Suaranya bergetar. Biru hanya menatapnya, lalu perlahan menutup matanya. Ia butuh istirahat. Namun, Max Salma tahu bahaya belum berlalu. Perburuan belum berakhir. Di desa, kabar tentang harimau putih yang melukai pemburu menyebar dengan cepat. Orang-orang mulai ketakutan. Mereka tidak melihat seekor hewan yang hanya ingin bertahan hidup. Mereka hanya melihat ancaman. Harimau itu harus dibunuh, teriak seorang lelaki di balai desa. Kalau dibiarkan, dia akan kembali dan memangsa anak-anak kita. Sahut yang lain. Suasana menjadi panas. Banyak orang percaya mereka harus segera memburu harimau putih itu sebelum terlambat. Dan di tengah kekacauan itu, Rohaya berdiri tersenyum puas. Ia tahu ini adalah kesempatan emasnya. Tanpa membuang waktu, ia menemui seorang pria kaya dari kota bernama Tuan Surya. Seorang pedagang hewan langka yang sering menjual satwa liar ke luar negeri. Saya dengar Anda tertarik dengan harimau putih, kata Rohaya dengan nada licik. Tuan Surya menyesap kopinya perlahan. Itu benar, harimau putih sangat langka, harganya bisa mencapai miliaran rupiah. Rohaya tersenyum. Kalau begitu, saya bisa memberitahu Anda di mana menemukannya. Tuan Surya menatapnya tajam. Apa maumu? Uang, jawab Rohaya tanpa ragu. Cukup banyak untuk memulai pergi dari desa ini dan hidup nyaman di kota. Tuan Surya tertawa kecil. Baiklah, beritahu saya di mana harimau itu dan saya akan memberimu harga yang pantas. Rohaya telah menjual nyawa Biru demi uang. Di tengah hutan, Max Salma terbangun saat mendengar bunyi ranting patah di kejauhan. Jantungnya berdebar. Ia segera menoleh ke arah Biru. Harimau itu juga terjaga, telinganya bergerak waspada. Mereka saling berpandangan. Mereka tahu seseorang sedang mendekat. Tak lama kemudian, suara langkah kaki semakin jelas. Max Salma mengintip dari balik semak-semak, dan saat itulah ia melihatnya. Puluhan pria bersenjata memasuki hutan dipimpin oleh Tuan Surya dan Rohaya. Rohaya menatap sekeliling dengan angkuh. Cari di sekitar sini. Mereka tidak mungkin jauh. Max Salma menutup mulutnya untuk menahan napas. Dadanya bergetar hebat. Ia menoleh ke Biru. Harimau itu juga menegang, tetapi matanya menunjukkan ketenangan. Seolah berkata, aku akan melindungimu, Ibu. Pertarungan yang tak terhindarkan. Para pemburu mulai menyisir area. Beberapa dari mereka membawa obor menerangi hutan yang gelap. Max Salma tahu mereka tidak bisa terus bersembunyi. Ia berbisik pada Biru. Kita harus lari. Biru menatapnya dalam-dalam, lalu perlahan berdiri. Meskipun terluka, ia masih memiliki kekuatan untuk berlari. Namun sebelum mereka sempat bergerak,
Salah satu pemburu menginjak ranting patah di dekat mereka. Tiba-tiba, seorang pria berteriak, "Di sana! Harimaunya di sana!" Dalam hitungan detik, puluhan pria bersenjata langsung mengepung mereka. Maksalma berdiri di depan Biru, menahan tubuhnya yang sudah lemah sebagai perisai. "Jangan sentuh dia," teriaknya. Tuan Surya melangkah maju dengan tenang. "Maksalma, saya hanya ingin harimau itu. Menyingkirlah, dan kau bisa hidup dengan damai." Maksalma menggeleng keras. "Kau pikir aku akan menyerahkan anakku padamu?" Rohaya tertawa kecil. "Ibu, ini hanya binatang. Kenapa mempertaruhkan nyawa untuk sesuatu yang tidak peduli padamu?" Biru menggeram marah. Matanya bersinar dalam kegelapan, penuh amarah yang mendidih. Maksalma menoleh ke arahnya. "Biru, larilah." Harimau itu menatapnya, ragu. Ia tidak ingin meninggalkan satu-satunya manusia yang ia anggap sebagai keluarga. "Pergi, nak," bisik Maksalma. Suaranya bergetar. "Kau harus hidup." Tapi sebelum Biru bisa bergerak, "Dur!" Sebuah tembakan menggema di udara. Maksalma terhuyung. Sebuah peluru menembus perutnya. Biru mengaum keras, matanya penuh kemarahan dan kesedihan. Ia menerjang para pemburu dengan amarah yang tak terkendali. Satu persatu, mereka terlempar ke tanah, diterkam oleh cakar dan gigi tajamnya. Tuan Surya berteriak, "Tembak! Tembak dia sekarang!" Tapi sudah terlambat. Dengan sisa kekuatannya, Biru menerjang pria kaya itu dan menerkamnya ke tanah. Jeritannya menggema di seluruh hutan. Pemburu lainnya panik dan melarikan diri. Namun, Biru tidak peduli. Ia berlari kembali ke Maksalma. Wanita tua itu berbaring di tanah, tubuhnya melemah, darah mengalir dari lukanya. Biru. Suaranya bergetar lemah. Harimau putih itu meringkuk di sisinya, mengusap wajahnya dengan lembut. Air mata menetes dari mata Maksalma. Ia tersenyum untuk terakhir kalinya. "Terima kasih, karena telah menemaniku." Dan dengan napas terakhirnya, Maksalma pergi. Biru tidak pernah meninggalkan makam Maksalma. Ia tinggal di sana selama berhari-hari, tidak makan, tidak bergerak. Akhirnya, ketika tubuhnya sudah terlalu lemah untuk berdiri, ia merebahkan dirinya di atas tanah. Dan di bawah sinar bulan, ia memejamkan matanya untuk terakhir kalinya. Pagi datang dengan kesunyian yang menyelimuti hutan. Maka Maksalma berdiri sederhana di bawah pohon besar, dikelilingi oleh dedaunan yang gugur. Di samping makam itu terbaring sosok harimau putih yang tak lagi bernapas. Biru telah pergi. Ia tetap di sisi Maksalma sampai akhir, seperti yang selalu ia lakukan. Angin berhembus pelan, seolah membawa kesedihan yang mendalam. Tidak ada suara auman, tidak ada langkah kaki. Hanya keheningan. Namun, dunia tidak berhenti bergerak. Kematian mereka membawa perubahan dan sebuah keadilan yang datang terlambat. Desa yang dihantui dosa. Ketika para pemburu kembali ke desa, mereka membawa kabar tentang apa yang terjadi di dalam hutan. Beberapa dari mereka terluka parah akibat serangan Biru. Beberapa lainnya ketakutan, wajah mereka pucat saat menceritakan bagaimana harimau putih itu bertahan sampai akhir hanya untuk melindungi Maksalma. Kabar itu menyebar cepat. Penduduk desa mulai bergunjing. Harimau itu bukan binatang biasa. Ia tidak membunuh demi kejam. Ia hanya melindungi Maksalma. Dan kita membiarkan mereka mati. Suasana di desa semakin muram. Orang-orang mulai sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Namun, bagi beberapa orang, penyesalan datang terlalu terlambat. Rohaya dan hukum karma, Rohaya kembali ke rumahnya dengan hati penuh kemarahan. Rencananya gagal. Ia tidak mendapatkan uang yang ia harapkan. Sebaliknya, ia kini menjadi bahan pembicaraan seluruh desa. Setiap kali ia berjalan di pasar, orang-orang mulai berbisik. Itu dia, wanita yang mengkhianati ibu mertuanya sendiri. Dia yang menjual harimau putih yang sudah menyelamatkan Maksalma. Tatapan sinis menghujaninya. Tak ada lagi yang mau berbicara dengannya. Tak ada lagi yang mau berbisnis dengannya. Tak lama kemudian, hutangnya mulai menumpuk. Ia kehilangan rumahnya, lalu hartanya satu persatu. Rohaya mencoba pergi ke kota mencari kehidupan baru. Tetapi dimanapun ia pergi, bayangan Maksalma dan Biru menghantuinya. Ia bermimpi melihat harimau putih itu berdiri di depan ranjangnya di malam hari, menatapnya dengan mata biru yang tajam. Ia tidak bisa tidur, ia tidak bisa makan. Ia menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Akhirnya ia menghilang dari desa dan tak ada yang tahu kemana ia pergi. Keadilan untuk Biru dan Maksalma dan Biru, hutan menjadi sunyi. Namun suatu hari, seorang pria datang ke desa.
Ia adalah seorang peneliti satwa liar yang bekerja untuk sebuah lembaga konservasi. Ketika mendengar kisah tentang harimau putih yang diburu, ia menjadi marah. Ia membawa timnya untuk menyelidiki, dan dalam waktu singkat, ia menemukan bukti tentang perburuan liar di sekitar desa. Para pemburu yang dulu memburu biru akhirnya ditangkap satu persatu. Tuan Surya, yang menjadi otak di balik perdagangan hewan langka, ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara bertahun-tahun. Pemerintah menetapkan hutan tempat biru dan Maksalma tinggal sebagai kawasan konservasi resmi. Tak ada lagi yang boleh berburu di sana. Legenda yang hidup selamanya. Tahun-tahun berlalu, desa itu tetap berdiri, tetapi kenangan tentang Maksalma dan biru tidak pernah pudar. Orang-orang mulai menceritakan kisah mereka kepada anak-anak mereka. Kisah tentang seorang wanita tua yang merawat seekor harimau putih seperti anaknya sendiri. Kisah tentang harimau putih yang setia, yang melindungi manusia yang ia cintai sampai napas terakhirnya. Dan di suatu tempat di dalam hutan, di bawah pohon tua yang besar, dua makam sederhana berdiri berdampingan. Sebuah tanda persahabatan yang tak akan pernah pudar, bahkan setelah kematian. Dan saat angin bertiup melewati pepohonan, beberapa orang percaya bahwa mereka masih bisa mendengar suara lembut Maksalma berbisik. Biru, kita akhirnya damai.